Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, ketua kelas silakan dipimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bisa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang kedua kalinya sholawat beriring salam tak lupa kita hatur agungkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan para sahabatnya dan para tabi'in maupun tabi'at mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Semuanya pada puasa? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Tolong dijaga sampai akhir Ramadan nanti. Ya, siapa yang tidak hadir? Okta, Pak. Okta. Ya, Kenapa? ada kepentingan keluarga. Penting keluarga. Ya. Besok bertanya penting keluarga apa? Iya. Ya. Ada yang ingat mengenai materi yang kemarin tentang apa? Saya, Pak. Ya, silakan disampaikan. Menurut saya, tentang musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Iya, terima kasih. Tangan untuk ya, materi kita kemarin tentang musyawarah, tolong dipelajari lagi anak-anak semua. Ya, untuk selanjutnya materi kita pada hari ini di sini sudah Bapak siapkan, yaitu sekedar sedikit peta konsep dan sebuah ayat suci Al-Quran mengenai hidup tentram karena jujur dan adil. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai jujur dan adil. Sebelum kita ke materi, Bapak di sini mempunyai dua gambar yang harus kalian amati semua. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Ya. Kalian tahu ini gambar apa? Tahu, Pak? Apa? Itu kantin, Pak. Oh iya, kantin. Dan yang kedua, Tahu, Pak? ini apa? Itu timbangan. Iya, ini timbangan. Ya. Gambar kedua ini sangat berhubungan mengenai materi kita pada hari ini. Ini menceritakan mengenai seseorang yang jujur. Ini adalah namanya kantin kejujuran. Jadi anak-anak di sekolah itu tidak ada yang menunggu di kantin ini kecuali kesadaran dari anak-anak itu sendiri. Kalau dia membeli sebuah makanan ataupun snack, maka dia menaruhkan uangnya di sini. Tetapi kalau seseorang anak yang tidak jujur, maka dia tidak akan bayar. Dan untuk yang ini adalah suatu timbangan. Suatu timbangan adalah apabila timbangan ini tidak sama, maka dia akan miring ke kanan. Dan apabila dia tidak sama juga, maka dia akan miring ke kiri. Ini menceritakan sebuah keadilan, di mana keadilan ini adalah sama rata, kiri kanan adalah sama rata, tidak berpihak kepada yang buruk ataupun tidak
berpihak kepada yang baik. Dia hanya berpihak kepada kebenaran apa yang dibenarkan menurut sebuah fakta. Paham anak? Paham. Iya. Di sini Bapak mempunyai suatu ayat yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Ada yang bisa bacakan? Saya Pak. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawiyana lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum sana'u qaumin ala tadilu huwa aqrabu lil taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu ladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Sudah Pak. Artinya dibacakan? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Subhanallah. Ya, terima kasih anak semua. Ya, di sini akan Bapak jelaskan sedikit ya mengenai ayat Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Ini menceritakan tentang orang-orang yang adil dan yang jujur. Di dalam surat ini dijanjikan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat dengan takwa. Ya, jadi dapat kita simpulkan pada Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 kita disuruh adil, kita disuruh jujur terhadap siapapun, terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk Allah sekalipun, yaitu pada hewan, binatang, dan yang lainnya. Ya, ini sudah paham ya mengenai ayat Al-Maidah? Sudah Pak. Ya, selanjutnya di sini Bapak mempunyai suatu peta konsep, ya, yang mana peta konsep ini menceritakan mengenai jujur dan adil. Di sini akan Bapak bahas satu-satu mengenai jujur itu apa, adil itu apa. Bisa lihat di sini. Jujur itu adalah orang yang hebat, dan di sini adalah adil. Di sini ada beberapa materi antara jujur dan adil, yang mana pada bab kedua ini yaitu diceritakan mengenai jujur dan adil. Yang pertama akan kita kupas mengenai apa itu jujur. Ada yang tahu mengenai jujur itu apa? Saya Pak. Iya. Jujur adalah merupakan sifat yang tertanam dalam diri manusia antara menyampaikan dengan kenyataan sama tanpa ada tambahan atau kurang satu kata pun. Maka jika apapun yang terjadi seseorang tersebut telah mengakuinya. Entah itu membuat orang lain senang ataupun justru membuat orang lain tersakiti. Ya, cukup. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan oleh saudara Iqbal. Ya, jujur itu bisa kita katakan ataupun bahasanya tidak berbohong. Ya, jujur merupakan sifat yang tertanam pada diri manusia sejak lahir, adalah didikan dari kedua orang tua, didikan di lingkungan masyarakat dan yang lainnya.
antara menyampaikan dengan kenyataan itu sama, tanpa ditambahkan, tanpa dikurangi satu kata pun. Itu yang dimaksud dengan suatu jujur. Maka jika apapun yang terjadi seseorang tersebut telah mengakuinya, entah itu membuat orang lain senang atau justru membuat orang lain tersakiti, itu dia jujur. Adapun pembagian mengenai jujur, macam-macam jujur. Macam-macam jujur terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jujur niat dan kemauan, ataupun bisa kita sebut dengan siddiq an-niyah wal azmi. Dan yang kedua jujur dalam perkataan, siddiqu al-ihsan. Dan yang ketiga jujur dalam berinteraksi, yaitu siddiqu al-muamalah. Dan yang keempat jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan. Ya, di sini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, kita membahas mengenai jujur niat dengan kemauan. Apa sih yang dimaksud dengan jujur niat dan kemauan? Siddiqu al-ahniyah wal azmi adalah melakukan segala sesuatu yang dinandasi dengan motivasi dalam kerangka hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niat sesuai amal di hadapan Allah sangat oleh niat ataupun motivasi. Ya. Jadi di sini jujur niat dan kemauan. Ada suatu ayat yang menjelaskan mengenai suatu niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat, ya. Barang siapa untuk niat, seseorang yang mempunyai niat itu akan dilandasi dengan motivasi kerangka yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niat sebuah amal di hadapan Allah sangatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu jujur dengan perkataan. Jujur dengan perkataan artinya di dalam bahasa Arabnya disebut dengan siddiqu al-ihsan, yaitu bentuk kejujuran yang paling populer yang ada di dalam masyarakat, yang ada di tengah kehidupan kita. Orang yang selalu jujur akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipercayai oleh seluruh masyarakatnya. Kalau kita jujur, maka orang-orang akan percaya dengan kita. Tetapi kalau kita berbohong, maka satu kali kita berbohong, orang-orang itu tidak akan percaya lagi dengan kita. Itu yang dimaksud dengan jujur dengan perkataan ataupun siddiqu al-ihsan. Dan yang ketiga, jujur dalam berinteraksi. Jujur dalam berinteraksi ataupun kita sebut siddiqu al-muamalah. Mungkin kita sering mendengar kata muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah suatu interaksi sosial kepada masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat kita harus jujur dalam interaksi, jujur dalam berbicara, jujur dalam bertutur kata kepada masyarakat. Jangan ditambahkan dan jangan pula dikurang-kurangkan. Sampaikan apa adanya, yang kita lihat itu kita sampaikan. Dan yang keempat, jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan. Siddiqu al-hal, yang artinya seseorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak memakai topeng dan baju kepalsuan, tidak mengada-ngada dan menampilkan diri secara bersahaja. Ya, di sini ada yang namanya jujur dalam berpenampilan. Ya, maksudnya seperti ini. Kita ambil sebuah contoh. Ada seorang miskin, yaitu dia adalah seorang miskin yang tidak mampu, tetapi dia pakaiannya, penampilannya seperti orang kaya. Artinya di sini tidak diperbolehkan. Seharusnya dia menampilkan apa adanya dari dirinya, yaitu dengan cara bersahaja, introspeksi diri, dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya kita membahas mengenai adil. Adil itu apa sih? Pasti kita tahu mengenai adil itu, sering kita dengar adil itu apa.
Ya, di sini Bapak akan jelaskan mengenai adil. Adil itu berasal dari kata keadilan, yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya dalam menetapkan suatu hukum, yang salah disalahkan dan yang benar harus dibenarkan. Jangan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Itu salah. Dengan tidak membedakan yang diadili. Sifat adil artinya suatu sifat yang teguh hati, teguh pendirian, menunjuk memihak kepada seorang ataupun suatu golongan. Adil itu adalah suatu sikap yang mulia dan sikap yang lurus, tidak terpengaruh karena faktor keluarga ataupun hubungan kasih sayang dan yang lainnya. Untuk adil ini digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlaku adil pada diri sendiri. Yang ketiga, berlaku adil pada orang lain. Dan yang keempat, berlaku adil kepada makhluk lain. Yang pertama, kita membahas yang pertama, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus dapat menempatkan Allah pada tempat yang terbaik dan yang benar. Jangan salah menempatkan Allah. Dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita, sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita, mengimani Al-Quran, melaksanakan segala perintahnya seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain. Jadi intinya berlaku adil kepada Allah adalah menempatkan Allah kepada yang benar sebagai Tuhan kita, yaitu yang esa, yang satu. Dan yang kedua, berlaku adil pada diri sendiri. Artinya menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus teguh pendirian, menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan ataupun keselamatan dunia wal akhirah. Jangan menganiaya diri kita sendiri, seperti mengikuti hawa nafsu, minuman keras, judi, narkoba, dan yang lainnya. Sebaiknya kita hindari, karena itu bisa menghancurkan dan merusak diri kita sendiri. Dan yang ketiga, berlaku adil pada orang lain, yaitu artinya menempatkan orang lain pada tempat yang sesuai, layak, dan benar. Kita harus memberi hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Yang terakhir, berlaku adil kepada makhluk lain. Makhluk lain yang dimaksud di sini adalah para hewan, binatang, contohnya seperti kerbau, kelinci, dan binatang-binatang yang lainnya. Di sini Bapak mengambil contoh mengenai berlaku adil kepada makhluk lain. Misalnya kerbau. Di sini kita merawat kerbau, mengasuh kerbau, yaitu kerbau kita gunakan untuk membajak sawah. Jadi kita harus berlaku adil, harus merawatnya, harus membuatkan tempat dia untuk berteduh dan yang lainnya. Dan begitu juga kalau dia bekerja. Kalau kerbau itu bekerja, maka gunakanlah tenaga yang selayaknya saja. Jangan dipaksa mereka untuk membajak seluruh sawah yang luasnya 1 hektar, itu jangan sampai. Karena di dalam diri hewan ataupun dalam diri binatang itu mempunyai suatu perasaan sama halnya seperti manusia. Yang membedakannya mereka tidak bisa berbicara seperti kita. Untuk hati mereka punya. Nah, yang selanjutnya, ya, materi yang sudah habis. Adapun hikmah dari adil dan jujur. Hikmah yang bisa kita petik dari adil dan jujur ialah jujur. Ketika kita berlaku jujur, maka kita akan dipercayai oleh orang lain. Dan ketika kita berlaku adil, maka keadilan itu adalah milik kita dan milik seluruh orang yang berlaku adil, dan seorang yang adil akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibanding-bandingkan ataupun selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hikmahnya. Bagaimana, paham materi pada pagi hari ini?
Ya, ya di sini Bapak meminta satu orang ya untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini mengenai jujur itu apa, adil itu apa. Silakan disimpulkan dan maju di depan. Ya, silakan maju. Ya, di bawah catatannya yang tadi ya. Jujur itu apa? Adil itu apa? Silakan dibacakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu jujur. Jujur merupakan sifat yang tertanam dalam diri manusia antara menyampaikan dengan kenyataan itu sama tanpa ada tambahan atau kurang satu kata pun. Maka jika apapun yang terjadi seseorang, terjadilah tersebut telah mengakuinya, entah itu membuat orang lain senang atau justru membuat orang lain tersakiti. Nah, yang kedua, keadilan. Artinya dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, misalnya dalam menetapkan hukum, yang salah disalahkan dan yang benar dibenarkan, dengan tidak membedakan yang diadili. Sifat adil artinya suatu sifat yang teguh, kukuh, yang tidak menunjukkan memihak kepada seorang atau golongan. Adil itu sikap mulia dan sikap yang lurus, tidak terpengaruh karena faktor keluarga, hubungan kasih sayang, kerabat karib, ataupun golongan dan sebagainya. Ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Ya, jadi bisa kita simpulkan adil dan jujur adalah sangat erat kaitannya. Kita harus selalu berlaku adil kepada siapapun, harus berlaku jujur kepada siapapun juga, terutama di dalam perkataan, perbuatan kita, baik itu kepada Allah maupun kepada makhluknya, kita harus bersikap adil. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Di sini Bapak mempunyai beberapa soal, tapi sesuai dengan kesepakatan kita, setiap pertemuan itu ada satu orang siswa yang maju ke depan untuk menjawab dan untuk menjawab soal-soal yang ada di depan ini. Satu orang, satu pertemuan, yaitu satu. Dan untuk sekarang giliran absen ke-7 Muhammad Iqbal Mulja. Silakan dipilih soalnya dan langsung dijawab. Pertanyaannya, sebutkan apa yang kamu ketahui tentang hikmah dari kejujuran. Menurut saya, jujur adalah tindakan yang mulia. Dengan jujur, kita akan dipercaya orang lain. Jika ada orang yang memberi amanah atau tugas kepada kita, kalau kita jujur, maka orang itu dengan rasa penuh percaya memberikan amanah atau tugas itu kepada kita. Dengan bertindak maupun berkata jujur, kita akan membohongi diri sendiri maupun orang lain. Baiklah. Ya, terima kasih. Ya. Benar, sangat benar sekali jawaban dari Iqbal Mulja. Hikmah dari kejujuran sudah dijelaskan dengan lengkap. Ya, mungkin ada yang bertanya? Cukup? Ya, cukup. Iya. Jangan lupa materi pada pagi hari ini dipelajari lagi. Minggu depan akan Bapak tanya lagi, akan Bapak ulas lagi, dan kita akan latihan. Kerjakan di halaman 350 di buku cetak. Jangan lupa minggu depan itu dikumpul. Ya, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua, dan semoga materi kita pada hari ini bermanfaat untuk siswa-siswa semua, anak-anak semua. Dan jangan lupa jalankan ibadah puasa. Jangan sampai puasanya bolong pada bulan Ramadan ini, dan memperbanyak tadarusan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.